Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Ibu Vika Febri Mulyati, Eskom, Mkom, dosen pengampu mata kuliah bisnis. Dalam video ini, saya ingin mempresentasikan laporan proyek bank pengolahan sampah untuk memenuhi eh, tugas UAS atau ujian akhir semester genap 2022-2023, program studi Sistem Informasi Universitas Cyber Asia. Baik, yang terhormat Ibu Vika, mohon izin untuk mempresentasikan hasil proyek dari tugas satu mata kuliah bisnis ini. Laporan tugas proyek pengolahan sampah ini adalah merupakan proyek tugas satu dari semester 4 semester genap 2022-2023. Yang pertama yaitu proyek ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah aplikasi berbasis teknologi disebut bank pengolahan sampah. Nah, aplikasi ini berfungsi sebagai platform yang menghubungkan pengguna dengan berbagai lembaga daur ulang sampah dan bank sampah di wilayah tertentu. Tujuan dari proyek ini adalah untuk mendorong dan memudahkan proses pengolahan sampah sehingga dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Kemudian tujuan dari proyek ini yaitu proyek e-bisnis bank pengolahan sampah bertujuan memberikan edukasi terkait bagaimana mengelola sampah dengan benar. Diharapkan sampah yang sekilas tampak tidak berguna ini bisa memberi nilai uh, ekonomis dan memberi keuntungan atau nilai tambah bagi masyarakat yang ingin tentunya mendapatkan nilai tambah dari mengelola sampah ini dengan benar. Secara spesifik, tujuan dari proyek bisnis bank pengolahan sampah ini yaitu meningkatkan daur ulang sampah dengan memudahkan masyarakat dalam mengumpulkan dan mengelola sampah. Kedua, mengurangi jumlah sampah yang mencemari lingkungan dengan mempromosikan praktek pengolahan sampah yang baik. Ketiga, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan daur ulang dan pengolahan sampah melalui intensif dan reward yang disediakan oleh bank sampah. Keempat,
meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengolahan sampah yang berkelanjutan melalui edukasi dan informasi yang tersedia di platform bisnis ini. Eh, Kemudian rancangan proyek yaitu analisis. Analisis kebutuhan dengan melakukan studi awal tentang kebutuhan pengguna dan fitur-fitur yang diperlukan dalam aplikasi. Kemudian desain. Merancang antarmuka pengguna, mengatur alur kerja aplikasi, dan membuat rancangan database untuk menyimpan informasi pengguna dan laporan pengumpulan sampah. Selanjutnya, pengembangan. Untuk pengembangan, memulai pengembangan aplikasi menggunakan teknologi dan bahasa pemrograman yang sesuai. Selanjutnya, pengujian. Pengujian dengan melakukan serangkaian pengujian untuk memastikan kualitas dan keandalan aplikasi. Berikutnya, peluncuran. Meluncurkan aplikasi ke publik dengan melakukan promosi dan untuk menarik pengguna. Selanjutnya, evaluasi. Evaluasi dan peningkatan. Menganalisis umpan balik dari pengguna, melakukan perbaikan, dan menambahkan fitur-fitur tambahan yang relevan. Di bawahnya ada gambar roadmap desain program kegiatan pengembangan pengolahan sampah terpadu. Nah, 2000, tahun 2023 analisis kebutuhan sistem informasi dilakukan dengan eh, kolaborasi dengan warga setempat, kerjasama dengan pemerintah daerah, kemudian eh, diskusi. Selanjutnya 2024 pengembangan sistem informasinya dilakukan dengan melakukan pemetaan proses bisnis, kemudian pengembangan aplikasi bank sampah, One Zero. Nah, ini kita akan launching kirakan itu 2024 dan selanjutnya di 2025 setelah pengembangan ini dilakukan, maka kita akan melakukan monitoring dan evaluasi. Nah, peningkatan pelayanan dengan meningkatkan pelayanan pengolahan sampah terpadu, mengevaluasi kegiatan potensial pengolahan sampah. Jadi kita akan mengevaluasi apa saja yang potensi bagi daerah atau tempat tertentu menggunakan eh, rancangan e-bisnis ini. Selanjutnya meningkatkan nilai ekonominya. Untuk metodenya sendiri yaitu eh, analisis kebutuhan, dilakukan analisis kebutuhan untuk memahami tantangan dan peluang dalam mengolah sampah di wilayah yang dituju. Identifikasi masalah yang perlu diatasi seperti kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengolahan sampah, kurangnya infrastruktur pengumpulan sampah yang efisien, atau kurangnya insentif bagi masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan daur ulang. Itu adalah hasil analisis. Kemudian sana ada alur, yaitu melakukan sosialisasi melalui pelatihan pengolahan sampah, kemudian membangun bank sampah unit atau BSU di tiap desa, eh, kecamatan, bahkan sampai ke RT, tingkat RT. Kemudian memobilisasi kegiatan pengangkutan dari bank sampah unit ke bank sampah induk. Nah, di sini nanti akan disediakan sebuah alat transportasi pengangkut sampah khusus untuk melayani BSU cabang-cabang dari yang ada di tingkat kecamatan sampai yang di tingkat RT.
Selanjutnya, menggandeng pihak perbankan sebagai penyimpan dan penyalur keuangan. Nah, di sini maksudnya sampah yang bernilai tadi kita akan kerjasamakan ke pihak-pihak perbankan seperti apa namanya pegadaian, bank syariah, di mana sampah yang bernilai tadi dapat ditukarkan dengan uang menjadi tabungan atau dengan emas. Pengaman platform bisnis ini eh, plat, pengembangan platform e-bisnis yang intuitif dan responsif. Platform ini harus mencakup fitur-fitur seperti pendaftaran pengguna, informasi jadwal pengumpulan sampah, fitur pelacakan sampah, estimasi reward yang akan diterima, dan metode pembayaran yang mudah, pas dengan memastikan juga bahwa platform dapat diakses melalui berbagai perangkat seperti smartphone, tablet, dan atau komputer. Nah, di bawah ini ada gambar alur proses transaksi. Jadi pengguna eh, terlebih dahulu mendaftar, login, kemudian input permohonan, kemudian nanti di sana akan muncul jadwal penjemputan. Ketika apa namanya barang dijemput, akan terjadi di sana transaksi pembayaran. Jadi bisa tunai ataupun non tunai. Nah, untuk non tunai ini nanti bisa apa namanya dikerjasamakan dengan pihak perbankan, disimpan di bank syariah atau ditukarkan dengan cicilan emas murni gitu. Nah, untuk yang tunai maka dibayar dengan tunai, di mana sampah yang bernilai tadi dihargai. Nah, ini ya kemitraan dengan instansi terkait. Jalin kemitraan dengan pemerintah daerah, instansi pengelola sampah, dan mitra swasta yang terkait dengan pengelolaan sampah. Hal ini akan membantu dalam mengoptimalkan infrastruktur pengolahan sampah yang ada, mendapatkan akses ke fasilitas pengolahan sampah yang sesuai, serta menyediakan insentif dan award melalui kemitraan bisnis ini. Nah, itu jadi eh, harapannya melalui bisnis ini dapat menguntungkan semua pihak, baik pengelola bank sampah unit, bank sampah induk, pemerintah daerah, juga nanti akan mendapatkan masukan per unit swasta yang biasanya eh, pengepul sampah yang ada di sebuah lingkungan wilayah pemerintah daerah. Kemudian untuk perbankan sendiri akan meningkatkan nasabah yang menabung di banknya. Adapun prosesnya yaitu kampanye edukasi dan kesadaran, melakukan kampanye edukasi dan kesadaran tentang pentingnya pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Menggunakan platform e-bisnis untuk menyediakan informasi tentang praktik pengelolaan sampah yang baik. Nah, manfaat daur ulang dan dampak positif yang dihasilkan, serta konten edukatif seperti artikel, video, dan infografis untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Nah, sistem pengumpulan dan pengolahan sampah, tetapkan sistem pengolahan sampah yang efisien dengan memanfaatkan teknologi, misalnya eh, menerapkan penggunaan QR kode pada wadah sampah untuk menggunakan pelacakan dan identifikasi pengumpulan sampah dengan memastikan juga bahwa sampah yang terkumpul di
diolah dengan metode yang sesuai seperti daur ulang kompos atau energi terbarukan untuk menjadi biogas. Nah, berikut adalah rancangan infrastruktur. Yang pertama adalah server dan hosting. Nah, untuk mengelola infrastruktur pengguna cloud computing dan penyedia terpercaya seperti Amazon Web Services atau AWS atau Google Cloud Platform GCP. Kemudian untuk basis data, menggunakan basis data relasional yang untuk menyimpan data pengguna, laporan pengumpulan sampah dan informasi lain seperti MySQL dan Frostager SQL merupakan pilihan basis data. Pertimbangannya karena ketersediaan dan kemampuan skalabilitasnya. Kemudian yang ketiga itu penyimpanan file untuk mengelola gambar dan file lain yang diunggah oleh pengguna. Kita akan selesaikan menggunakan layanan penyimpanan cloud. Dengan menggunakan penyimpanan cloud dapat menghindari beban berat pada server utama dan mempercepat proses kebutuhan dan pengunggahan file. Selanjutnya itu arsitektur aplikasi. Nah, untuk arsitektur berbasis microcontroller untuk mencegah aplikasi menjadi bagian-bagian yang lebih membagi bagian-bagian lebih kecil dan terpisah sehingga setiap bagian dapat dikelola oleh tim yang berbeda, memungkinkan pengembangan dan perbaikan yang lebih efisien. Nah, maksudnya ketika ada trouble di sebuah bagian, baik itu bagian pelayanan penjualan atau kasir atau di bagian akunting itu lebih mudah ditangani itu karena aplikasinya eh, dipisahkan dalam unit-unit kecil. Jadi tidak mengganggu misalkan di bagian transaksi pelayanan ada trouble maka di transaksi keuangannya tidak terganggu. Kemudian untuk sistem keamanan mengimplementasikan protokol keamanan menggunakan HTTPS untuk enkripsi data untuk menjaga keamanan data pengguna. Sistem firewall dipasang untuk menghadapi akses yang tidak sah dan melindungi aplikasi dari serangan DDoS, Distributed Denial of Service. Berikutnya adalah konteks diagram. Konteks diagram memberi gambaran proses sistem secara umum. Aplikasi bank pengelola sampah terdapat 4 entitas yang terhubung dengan sistem, yaitu bagian admin, bank sampah induk, bank sampah unit, warga, dan pihak perbankan. Konteks diagram sebagaimana gambar berikutnya. Ini adalah DFD level 0. Nah, selanjutnya ditujukan dengan data flow diagram level 1 yang lebih spesifik yang menggambarkan proses transaksi pengolahan sampah. Nah, dari warga itu mendaftarkan sebagai nasabah, kemudian memilih PSU, kemudian nanti bank sampah unit memberikan ID nasabah, kemudian menerima permohonan nasabah, menginput data transaksi yang dikelola oleh admin bank sampah induk, verifikasi data nasabah, input membuat apa namanya user dan password, kemudian melaporkan hasil transaksi, membuat laporan transaksinya. Nah, untuk sistem akuntansi keuangan digambarkan pada DFD level 1 di mana nasabah dapat menukarkan sampah dengan sesuatu yang bernilai ekonomi melalui perbankan. Nah, jadi di sini eh, setelah melakukan transaksi penukaran sampah yang ada di atas tadi, eh, warga akan mengkonfirmasi berapa jumlah saldo yang dia terima dari sampah yang dia tukarkan tadi. Nah, kemudian nanti eh, bank sampah induk selaku admin
Ini akan membuat apa namanya memverifikasi pengajuan ke perbankan. Nanti dari perbankan ini akan mengeluarkan dua penawaran, apakah ditabung dalam bentuk uang atau ditabung dalam bentuk cicilan emas gitu. Nah, berikutnya adalah rancangan antarmuka bank sampah. Di sini saya memberi nama Bank Sampah Serambi Nusantara. Nah, di mana di sini ada tiga tombol yaitu nasabah, BSU, dan admin. Di mana di aplikasi ini nasabah itu akan memberi tombol nasabah untuk mendaftarkan dan mengajukan permohonan pengambilan sampah. Kemudian BSU nanti apa namanya itu menerima permohonan melalui notif yang sudah disediakan, kemudian meneruskan permohonan itu ke admin Bank Induk untuk menjemput sampah yang ada di BSU. Ya. Nanti seperti yang ada di gambaran di atas, di DFD tadi, proses yang ada di dalam aplikasi ini berjalan seperti itu. Nah, kemudian ini adalah bentuk login login pengguna user ID. Login menggunakan user ID. Nah, ini ada tampilan halaman loginnya. Jadi setiap pengguna nanti diberikan user dan password sesuai dengan bidangnya. Misalkan nasabah, berarti dia menggunakan user dan password nasabah. Atau BSU, admin. Nah, dari user password ini, masing-masing pengguna akan diarahkan ke halaman berikutnya yang sesuai dengan apa namanya ketentuan dari kebijakan aplikasi. Nah, ini untuk data pengolahan data sampahnya. Nah, jadi di sini ada nama nasabah, kemudian jenis sampah, rinciannya, berat timbangan, harga. Nah, kemudian kita dapat menambahkan data ini ke database saldo storan. Gitu. Kemudian nanti diulang lagi untuk jenis sampahnya apa. Karena biasanya sampah tidak hanya satu macam saja, bisa dua macam, tiga macam, karena untuk jenis sampah organik itu ada berapa banyak gitu. Dan untuk anorganik sendiri terbagi dalam beberapa macam. Itu nanti di jenis sampah dapat dilakukan pemilihan melalui uh, combo box ini. Nah, kemudian nanti total, nah, total setoran jenis sampah, kemudian saldonya akan muncul di bawahnya. Nah, kemudian ini kita simpan dan data ini akan masuk ke database. Nah, selanjutnya eh, dalam aplikasi BSU akan menginput transaksi setoran sampah dari warga sebagai nasabah. Setelah data transaksi diinput oleh BSU, maka warga dapat mengecek saldo tabungan sebagai nasabah sebagaimana berikutnya. Ini apa namanya tampilan buku rekening nasabah. Nah, di sana ada user, password. Jadi untuk nasabah bisa memasukkan user dan password ID-nya, kemudian login. Nah, setelah dia sesuai, maka identitas nasabah ini akan muncul secara otomatis. Kemudian saldo tabungannya akan muncul juga secara otomatis. Nah, ini bisa dicetak. Kesimpulan. Nah, dalam tugas proyek ini, kami telah merancang aplikasi bank pengolahan sampah dengan tujuan untuk mempermudah dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya daur ulang sampah serta mengurangi dampak negatif ya terhadap lingkungan.
Kami menyadari bahwa perancangan ini masih merupakan tahap awal dan masih memerlukan pengembangan lebih lanjut sebelum dapat diimplementasikan secara penuh. Namun kami optimis bahwa aplikasi bank pengelolaan sampah ini dapat memberikan kontribusi positif dan mengajukan upaya daur ulang sampah dan melestarikan lingkungan. Nah, harapannya ya semoga aplikasi bank sampah ini eh, dapat menjadi langkah awal yang berarti dalam memperkuat kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengolahan sampah secara berkelanjutan. Dengan kerjasama dan partisipasi semua pihak, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih bersih dan berkelanjutan lagi bagi generasi mendatang. Demikian Bu Vika untuk presentasi laporan proyek tugas satu. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.